Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKK di mana saya berada. Jumpa lagi dengan saya Rani Yunaida, anggota Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kota Metro dalam acara podcast PKK Talks for Metro. Baik, pada hari ini kita akan mengangkat topik yang tentunya masih sangat hangat ya, yaitu kemiskinan ekstrim. Apa dan bagaimana strategi untuk percepatan penghapusannya? Ya. Baik sahabat PKK, di hadapan kita telah hadir seorang yang sangat luar biasa tentunya. Beliau sengaja kita datangkan atau kita undang untuk dapat memberikan informasi yang informasi yang jelas, yang pasti, yang real ya Bu ya. Jadi beliau adalah seorang aparatur sipil negara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Bapeda Kota Metro. Beliau juga merupakan salah satu anggota Pokja ataupun anggota tim penggerak PKK Kota Metro. Meskipun beliau sangat sibuk, beliau masih tetap menyempatkan diri ataupun meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada kita semua. Siapakah dia? Nah, dia adalah Ibu Ika Yuniarti, STP MPP Magister Engineering. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Rani. Oke, tentunya apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makanya bisa kesini ya Bu ya, karena sehat tentunya. Baik sahabat PKK, sebelum kita bincang lebih jauh, sejenak marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0%. Ini target yang tidak mudah. Di 2022 masih 2% dan 14 provinsi di atas nasional. Semuanya sudah ada datanya. Artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan. APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Baik, tadi setelah kita saksikan video sekilas ya Bu ya, tentunya kita mengenal bahwa ada istilah yang namanya kemiskinan ekstrim ya Bu ya. Nah di situ kita tadi saksikan Bapak Presiden Jokowi yang pada pidatonya menyampaikan rancangan undang-undang APBN ya, dalam penyampaian undang-undang RAPBN tahun 2024 dan nota keuangan pada tanggal 16 Agustus yang lalu ya Bu ya, menyinggung tentang kemiskinan ekstrim. Nah mungkin kalau tidak berkelebihan, kami tentunya sahabat PKK semua pengen tahu sih apa gitu sebenarnya yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim tersebut. Ya. Kami persilakan. Terima kasih Bu Rani, senang sekali ya bisa kembali bertemu di acara podcast PKK Talk for Metro Ceria. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ya tentang kemiskinan ekstrim. Tadi Bu Rani sempat menyampaikan tentang kemiskinan ya, itu betul. Artinya sudah cukup jelas ya. Tapi kan kita akan lebih berbincang lagi
karena ada kemiskinan ekstrim ya. Dan akhir-akhir ini memang isu kemiskinan ekstrim menjadi salah satu isu strategis ya, dan juga menjadi salah satu prioritas nasional, sehingga Presiden Jokowi sendiri yang kemudian dalam berbagai kesempatan beliau menekankan langsung pada pentingnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini. Dan Indonesia sendiri menargetkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini di tahun 2024 sebesar 0%. Dan sebenarnya target penghapusan kemiskinan ekstrim ini tidak hanya secara nasional ya, artinya di Indonesia, tapi sebenarnya itu menjadi salah satu target atau agenda global juga, di mana kalau di Sustainable Development Goals atau SDGs atau yang dikenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang salah satu tujuannya itu adalah menghapuskan kemiskinan ekstrim sebesar 0% juga. Tapi kalau di SDGs targetnya ini dicapai di tahun 2030. Nah, Indonesia sendiri memberanikan diri ya, ini sebenarnya target yang sangat optimis ya. Kalau secara global SDG sendiri menargetkan di tahun 2030 penghapusan kemiskinan ekstrim itu 0%, Indonesia di 2024. Jadi lebih cepat 6 tahun. Dan ini sebenarnya artinya tujuan yang sangat mulia ya, karena itu sangat mempengaruhi kesejahteraan baik masyarakat di tingkat nasional maupun di tingkat global. Nah, kemudian Indonesia ini karena berkomitmen, jadi ada juga diterbitkan Inpres ya, Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, di Inpres nomor 4 ini secara khusus mengatur bagaimana kolaborasi ya, artinya semua harus terlibat secara langsung, baik dari instansi vertikal maupun pemerintah daerah untuk turut bersama-sama bergotong royong, berkolaborasi dengan segala sumber daya yang ada untuk sehingga nanti di tahun 2024 Indonesia bisa mencapai target 0% tersebut. Nah, sebelum kita berbicara tentang kemiskinan ekstrim, mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu ya, terkait dengan kemiskinan. Karena kalau bicara kemiskinan kan banyak ya, ada yang bilang saya ini miskin, tapi ada yang bilang kalau kemiskinan ini sebenarnya ini, jadi kadang ukurannya nggak seragam. Tapi kalau dalam konteks perencanaan pembangunan, kita harus punya indikator atau ukuran ukuran yang sama, jadi bisa dibandingkan secara nasional antar daerah, antar kabupaten, antar provinsi dan antar nasional. Jadi terlihat kemiskinan misalnya di kota metro ini dibandingkan dengan provinsi seperti apa, atau dengan nasional seperti apa. Nah, itu ada indikator atau ukurannya ya. Jadi untuk kemiskinan ini sendiri, untuk mengukur kemiskinan dalam konteks tadi pembangunan, kita mengacu pada indikator yang dikeluarkan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik ya. Dan dalam indikator ini menggunakan konsep seperti yang tadi Bu Rani sampaikan ya, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach. Jadi melalui pendekatan ini penduduk itu dikategorikan miskin apabila dia tidak mampu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan dan tidak makanan secara ekonomi, sehingga bila dia memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan per orang per bulan atau per kapita per bulan, itu dikategorikan sebagai termasuk dalam kelompok penduduk miskin. Oh gitu. Jadi bisa dilihat berdasarkan garis kemiskinan. Ya, garis kemiskinan. Jadi ukurannya kemiskinan itu dipandang ya sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun tidak makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi diukur dari sisi pengeluarannya. Karena biasanya kalau pada saat Susenas ya, BPS mengukur itu memang yang ditanya pengeluarannya. Karena kalau ditanya pendapatan kayak sering tidak pas. Jadi memang melalui pendekatan pengeluaran. Jadi memang
dilihatnya dari garis kemiskinan gitu. Gitu ya. Terus kalau misalnya indikator kemiskinan itu dari pusat sampai ke daerah sama atau sesuai dengan Iya. wilayahnya? Nah ini tadi karena kita tadi bicara garis kemiskinan, jadi kalau untuk garis kemiskinan biasanya BPS sendiri melakukan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas untuk mengukur garis kemiskinan di tiap daerah ya, kabupaten, kota, provinsi dan nasional itu beda-beda ya, tergantung kondisi berarti di berbeda. masing-masing daerah. Nah, ini sebagai contoh, misal untuk di Kota Metro sendiri ya, garis kemiskinan di tahun 2022 itu sebesar 449.415 itu untuk di tingkat Kota Metro ya. Jadi kalau yang kemudian pengeluarannya di bawah garis kemiskinan itu ya berarti termasuk dalam kategori penduduk miskin. Nah, untuk presentasi penduduk miskin sendiri ini secara nasional juga dilakukan survei oleh BPS ya, untuk Kota Metro di tahun 2022 untuk kemiskinan makro ya, belum kemiskinan ekstrimnya nanti akan saya sampaikan. Itu di tahun 2022 Kota Metro presentasi penduduk miskinnya sebesar 7,87% atau sebanyak 13.600 jiwa ya, yang kategori penduduk miskin. Itu kalau untuk kemiskinan yang makro ya. Cuma kalau untuk kemiskinan kalau makro dalam arti global masih makro itu masih secara luas ya, umum ya. Ya, maksudnya se-Indonesia atau sedunia atau hanya Kota Metro maksudnya? Yang kalau kemiskinan ini kan tadi ukurannya garis kemiskinan ya. Jadi ketika seorang pengurangannya di bawah garis kemiskinan tadi 449.413 untuk di metro ya. Iya, betul. Itu di kategori cuman kalau nanti untuk di nasional atau di provinsi atau di daerah lain garis kemiskinan yang makronya beda lagi. Kalau untuk untuk kemiskinan ekstrim kemiskinan ekstrim sebenarnya diukur juga melalui definisi ya yang dikeluarkan oleh Bank Dunia atau World Bank. Karena itu tadi kan di SDGs mengukurnya juga tingkatnya skala global ya, skala internasional. Jadi memang acuannya menggunakan indikatornya World Bank atau Bank Dunia. Kalau Bank Dunia sendiri mendefinisikan kemiskinan ekstrim itu sebagai kondisi ya di mana kesejahteraan masyarakat itu berada di bawah garis kemiskinan ekstrim. Nah, garis kemiskinan ekstrim sendiri secara global itu diukur sebesar 1,9 US dollar purchasing power parity atau PPP. Jadi ini istilah ini ya. Cuman sebenarnya kalau angka 1,9 US dollar itu dikonversikan ke dalam rupiah, jadi masing-masing negara beda-beda ya ketika dikonversinya. Kalau untuk kita garis kemiskinan yang 1,9 US dollar PPP tadi itu dikonversikan sebesar 10.739 per kapita per hari. Jadi kalau yang pengeluarannya di bawah nominal 10.739 ini itu masuk dalam kategori miskin ekstrim. Atau kalau dihitung secara per kapita per bulan yang 10.739 tadi dihitung per bulannya sebesar 322.170 per kapita per bulan. Artinya angka ini kan garis kemiskinannya ada di bawah yang garis kemiskinan makro tadi ya. Ketika tadi kalau mungkin secara nasional di 2022 garis kemiskinan nasional ya ini itu kan sebesar 15.750 per kapita per hari. Cuman kalau yang ekstrim ya lebih rendah lagi tadi 10.739. Nah itu salah satu indikator yang bisa mengukur ya dari sisi pengeluaran tadi untuk kemiskinan ekstrim. Gitu ya. Untuk kalau misalnya mungkin kita pengen tahu kalau untuk garis kemiskinan untuk 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung ini metro itu termasuk yang jadi kalau tadi kemiskinan secara makronya kita 2022 7,87% ya. Nah kalau kemiskinan ekstrim ini Kota Metro sendiri di tahun 2022 angkanya sebesar 0,83%. Jadi memang itu terbilang cukup rendah ya, karena kalau di tingkat nasional garis kemiskinan persentase penduduk miskin ekstrim itu tadi 1,74%, kita sudah 0,83%. Artinya alhamdulillah Metro
termasuk yang relatif rendah ya. Dan ini yang ke depan kita targetkan, karena tadi secara nasional juga 2024 0% ya, jadi Metro dari 0,83% di 2022, mudah-mudahan 2023 bisa turun dan 2024 bisa mencapai angka 0%. Karena mungkin ada yang bertanya-tanya juga apa bisa gitu kemiskinan yang 0%. Mungkin nggak sih bisa? Iya. Kalau bicara kemiskinan yang ekstrim, karena kemiskinan ekstrim artinya kemiskinan yang artinya benar-benar ekstrim ya. Betul. Yang tadi garis kemiskinan hanya sekitar 10.739 tadi, itu insya Allah bisa. Karena kalau di atas kemiskinan ekstrim tadi kan masih ada kemiskinan ya, yang tadi angkanya betul. Ya. Karena kalau bicara kemiskinan mungkin sunatullah ya, kalau makanya ada zakat, ada kita dianjurkan untuk saling berbagi itu, karena memang salah satu yang salah satu yang upaya juga terkait dengan kemiskinan. Jadi memang kita diwajibkan juga secara rutin ya, melalui zakat. Betul. Ya, artinya tidak henti-henti lah ya, kita selalu kolaborasi, sinergi kan untuk sama-sama menanggulangi itu gitu ya. Oke, tadi udah agak jelas ya. Jadi Metro tadi sudah terbilang terendah lah ya, relatif rendah, tapi memang harus terus ditekan ya, karena kita tidak bisa berpuas diri. Angka kemiskinan tetap harus ditekan serendah mungkin. Dengan begitu berarti kita pengen apa saja jadi untuk upaya penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh Kota Metro agar bisa dibilang dapat menurunkan angka kemiskinan itu, selalu menurunkan. Kira-kira perlu dijelaskan untuk sahabat-sahabat BKK gitu. Ya, senang sekali nih bisa berbagi ya, bisa sharing supaya nanti dari sobat-sobat PKK dan juga para pemirsa yang mungkin mengikuti podcast ini bisa juga memiliki kontribusi ya. Tidak perlu kontribusi yang besar, tapi mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan itu sudah akan memiliki kontribusi yang bisa untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi kalau untuk yang tadi ditanyakan terkait dengan upayanya, nah ini kita melihat dasarnya dari Impres nomor 4 tahun 2022 lagi, karena memang di situ mengatur bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, baik di pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah juga. Nah, kalau untuk di situ juga disampaikan ya, ada 3 strategi besar. 3 strategi besar itu pertama yaitu melakukan upaya-upaya yang sifatnya mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Nah, ini strategi pertama. Kemudian yang strategi kedua, meningkatkan pendapatan penduduk miskin supaya dia memiliki penghasilan ya, paling tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Kemudian yang ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan atau wilayah-wilayah yang merupakan konten konsentrasi di situ ya, penduduk miskinnya. Jadi kalau yang strategi pertama ini yang terkait dengan mengurangi beban, ini memang sifatnya perlindungan sosial. Jadi misalnya banyak diberikan bantuan-bantuan sosial yang bersifat langsung, karena memang kalau kondisinya memang sudah miskin ekstrim, itu paling tidak yang segera dibutuhkan misalnya terkait dengan makanan itu harus segera diberikan, karena paling tidak bisa bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Juga yang terkait dengan perlindungan sosial kesehatan ya. Nah, ini Kota Metro sendiri kan untuk jaminan kesehatan nasional itu sejak 2021 kita sudah mencapai universal health coverage ya, artinya kepesertaan jaminan kesehatan nasional penduduk Kota Metro ini sudah dibilang hampir mencapai 100%. Di 2021 lalu kita sudah 95% lebih, kemudian di 2023 ini terakhir sudah malah 101% ya, artinya sudah bisa dikatakan hampir seluruh penduduk Kota Metro itu sudah memiliki jaminan kesehatan. Karena ketika penduduk sudah memiliki jaminan kesehatan, artinya ketika sakit itu sudah tidak perlu memikirkan ya bagaimana dia dirawat, tapi bisa langsung dilayani di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kota Metro. Nah kan kalau dalam kondisi sakit tidak punya jaminan kesehatan, artinya mengeluarkan
banyak pembiayaan ya untuk bisa mendapatkan pengobatan. Cuma kalau udah masuk di JKN melalui BPJS Kesehatan, artinya salah satu kebutuhan dasarnya itu sudah bisa dipenuhi. Demikian pula misalnya beberapa bantuan ya yang di dinas sosial, misalnya ada program-program yang memang secara nasional seperti program keluarga harapan, kemudian bantuan pangan tunai. Nah itu yang sifatnya sebenarnya langsung ya diberikan, langsung bisa dinikmati penerima. Itu salah satu upaya ya, karena memang mungkin ada program memang secara langsung harus menyasar dan langsung dapat dimanfaatkan ya oleh penduduk yang dalam kategori tidak mampu atau miskin, baik dari dalam bentuk berbasisnya keluarga atau berbasis individu. Kemudian juga mungkin yang contoh konkret lainnya misalnya pemberian bantuan beasiswa. Kalau di nasional ada namanya program Indonesia Pintar ya, memang sudah berjalan cukup lama yang ditujukan untuk siswa-siswa sekolah dari keluarga tidak mampu sehingga mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan. Nah di Kota Metro sendiri punya juga program yang artinya komplementer ya, melengkapi. Jadi kalau nasional PIP tadi kan tidak semua ya bisa tercover. Nah yang belum tercover maka pemerintah Kota Metro mengeluarkan salah satu bentuk programnya memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa-siswa dari golongan yang keluarga tidak mampu dalam bentuk kemarin kartu Metro Ceria. Di dalamnya juga sudah dilakukan pendataan ya. Jadi memang yang mendapatkan itu siswa dari keluarga yang tidak mampu. Itu salah satu contoh dari sisi pendidikan. Itu yang ada di dinas pendidikan ya yang mengcover itu. Ya, jadi ini masing-masing OPD kan memang harus berkontribusi ya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau dinas sosial lebih banyak terkait dengan bantuan-bantuan sosial. Tapi juga kita memberdayakan juga sih, memberikan supaya dia nggak selalu dibantu Jadi bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan kita. Jadi bukan memberikan bantuan hanya berupa barang tapi ilmu. Ya benar sekali. Jadi strategi yang pertama tadi memang sifatnya secara langsung ya, karena mengurangi beban. Jadi paling tidak bebannya dikurangi dulu supaya dia bisa survive ya. Kemudian setelah itu yang strategi kedua meningkatkan pendapatan. Nah ini yang tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Rani ya, artinya ada program-program pemberdayaan seperti misalnya dalam bentuk pelatihan kerja, kemudian ada pemberian ini juga misalnya pelatihan untuk khususnya yang keluarga miskin. Kalau kita sih ada yang disabil ya, disabilitas dan lain itu tidak terluput itu kita beri bantuan untuk pelatihan dalam bentuk buat tapis, pelatihan meningkatkan keterampilan setelah itu kita nanti bantu dengan modal tapi nggak banyak ya modal. Dan saya juga yakin di PKK sendiri itu banyak sekali ya kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan perempuan yang di masing-masing kelurahan itu ada secara khusus ya, seperti misalnya pelatihan membuat tapis, kemudian pelatihan ini makanan juga ya, pengolahan makanan. Kalau di PKK kayaknya dari benar-benar lengkap ya, dari mulai Pokja 1, Pokja 2, 3 dan 4 ada semua. Jadi tanpa PKK kayaknya agak ini ya. Karena diakui nggak sih kira-kira? PKK ini kan mitra pemerintah ya. Jadi ini tidak hanya bicara kemiskinan ya, kayak seperti di stunting juga PKK memang sudah jelas berkontribusi dan berperan sangat penting ya dalam membantu pemerintah. Termasuk kemiskinan ini juga, karena tadi masuk juga di beberapa strategi. Nah tadi kalau strategi yang pertama tadi saya yakin PKK juga kan punya semacam program tabuh ya, kalau tidak salah ya, tabuh ada subuh untuk untuk khususnya di Pokja 1 di Pokja 1 yang memang sudah berjalan cukup lama juga ya tabuh ini. Sejak pokoknya udah ada masa pandemi COVID juga kan itu sudah sangat membantu bagi masyarakat yang dulu artinya banyak kehilangan pekerjaan, kemudian untuk mencukupi kebutuhan makanan saja mungkin agak sulit. Jadi beberapa program memang secara langsung dilakukan tidak hanya oleh pemerintah ya, ini PKK turun juga ikut bantu, kemudian beberapa
kelompok masyarakat juga banyak ya Betul. berkontribusi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Itu tadi. Jadi benar-benar memang harus sinergi ya. Iya, sinergi. Untuk kita sama-sama Jadi, menurunkan, bahkan kalau bisa menghapus mungkin ya, kayak ya. gitu. Karena 3 strategi tadi, yang pertama menurunkan beban, kemudian meningkatkan pendapatan, yang ketiga ini mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Nah, kantong-kantong kemiskinan ini kan memang untuk di beberapa wilayah terkonsentrasi ya, artinya ada wilayah-wilayah di titik-titik tertentu yang mungkin dari sisi misal kebutuhan pemenuhan kebutuhan dasar, kalau tadi udah bicara makanan, kemudian sanitasi, air minum, nah ini juga terkendala, jadi harus ditangani juga secara lebih komprehensif. Jadi penyediaan, karena kayak air minum yang bersih itu menjadi kebutuhan dasar, dan kalau airnya bersih itu kan turut menunjang juga kepada kesehatan. Dia sehat berarti bisa beraktivitas secara maksimal. Kemudian sanitasi ini juga bagian penting juga dalam melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi benar-benar saling tergantung, saling ketergantungan ya, keterkaitan. Terus gitu ya. penyediaan infrastruktur juga, misalnya jalan, akses jalan. Kalau di suatu wilayah akses jalannya belum terpenuhi, ini kadang kan terkendala juga ya. Artinya itu memang beberapa OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing melakukan berbagai program kegiatan yang baik secara langsung maupun tidak langsung bisa turut melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini tadi. Iya, berarti ya sahabat PKK begitu luas ternyata ya. Setelah kita dengarkan penjelasannya mungkin belum apa-apa nih, tapi kayaknya sudah kebaca nih. Luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan. Yang selama ini mungkin masyarakat selalu kadang-kadang ada ya tanda kutip suka negatif, apa sih yang sudah dikerjakan seperti itu. Nah, karena ketidaktahuan mungkin ya, untuk menanggulangi itu bukan hanya dengan ngasih memberi bantuan, bukan itu, tapi dengan sarana prasarana yang ada. Dan kadang kan mungkin kalau bicara kemiskinan ya OPD itu dinas sosial, karena yang ngasih bantu. Nah, sebenarnya itu tidak pas juga ya, karena yaitu tadi masing-masing OPD dinas sosial berkontribusi dalam hal beberapa program yang sifatnya secara langsung memang dalam bentuk memberikan bantuan. Tapi OPD lain juga dinas kesehatan banyak juga kan kontribusinya. Tadi contohnya jaminan kesehatan nasional, di mana memang penyediaan fasilitas kesehatan yang bermutu. Nah, ini kita bicaranya sudah kualitas. Nah, itu juga kan turut mempengaruhi. Terus mungkin ada beberapa OPD lainnya juga pendidikan. Tadi kan juga dalam bentuk support yang tadi penyediaan beasiswa, dan dinas PU juga mungkin terkait sarana prasarana dan infrastrukturnya. Jadi banyak yang terlibat memang. Hampir semua OPD harus bisa memberikan kontribusi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke, mungkin untuk itu tadi sudah cukup jelas kita ya. Untuk selanjutnya mungkin ini juga nih, apakah untuk kemiskinan ekstrim dapat dilakukan perhitungannya seperti pada kemiskinan makro yang tadi sudah dijelaskan? Iya, tadi sudah sempat dijelaskan di awal, karena memang secara perhitungan kita mengacu pada angka atau rilis yang disampaikan oleh BPS ya, dihitung setiap tahun. Kalau untuk level nasional dan level provinsi ini biasanya dihitungnya setahun 2 kali ya, Maret dan September. Cuma untuk level kabupaten kota memang sekali, dan itu memang yang digunakan sebagai acuan atau bahan ya bagi pemerintah dalam melihat capaian-capaian kinerja daerah dalam kemiskinan ini. Jadi kalau tadi sebagai gambaran, saya sampaikan kembali bahwa untuk kemiskinan ekstrim sendiri di Kota Metro tahun 2022 angkanya 0,83%, dan ini menurun dibandingkan tahun 2021 lalu. Jadi penurunannya juga cukup signifikan ya. Kalau 2021 kemarin Kota Metro kemiskinan ekstrimnya di angka 1,73%, kita sekarang 0,83%. Jadi itu yang merilis angkanya memang BPS, dan secara nasional semua kabupaten kota bisa terlihat ya, artinya posisi Metro itu apakah lebih rendah dari provinsi atau lebih rendah dari nasional, dan memang Metro angkanya lebih rendah. Jadi kita sudah cukup ini ya, artinya on the track ya dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Ya mudah-mudahan nanti
benar-benar semakin bisa turun angka. bisa jadi nol kayak gitu Ya, ya. mudah-mudahan insya Allah. Tadi kayaknya pernah dijelasin juga ya angka kemiskinan ekstrim di Kota Metro tadi berapa, Bu? Ya kalau mengacu lagi pada data yang dikeluarkan BPS untuk garis kemiskinan 10.739 per kapita per hari ya. Kemudian ini kemiskinan ekstrim ini berlakunya nasional kalau garis kemiskinan. Jadi ya bayangkan ya, maksudnya dalam sehari pengeluarannya 10.739, artinya kan untuk makan aja kadang sekali makan paling nggak kita Itu satu ya? iya satu ini orang ya? satu hari seorang, Bukan 10.000. satu. Ya satu hari per orang, Iya, per orang berarti gitu ya. 10.729. Artinya memang sama dengan programnya nasional ya. Kan ada program permakanan ya. Ya. Makanan itu jadi untuk satu orang makan itu hanya 10.500 3 kali makan. Nah itu berarti kan 30.000 paling nggak kan sehari. Nah ini 10.000, makanya dinamakan ekstrim itu karena memang tidak memenuhi untuk kriteria pemenuhan kebutuhan dasar. Iya. Agak kesulitan sih sebenarnya. Pada Makanya kalau berbagai program, artinya tadi melalui beberapa strategi tadi, misalnya bisa meningkatkan penghasilan, berarti kan otomatis penghasilannya dalam sebulan bisa meningkat, artinya dia bisa menggunakan itu sebagai untuk pemenuhan kebutuhan, paling tidak kebutuhan dasarnya terpenuhi, basic need-nya tadi ya, makanan dan tidak makanan. Karena kalau bicara tidak makan itu kan ada kebutuhan sandang, pangan, makanan, sandang, perumahan, air bersih itu. Betul. Jadi memang ya semua itu ya tetap dari kitanya juga lah semuanya ya. Iya, artinya masing-masing perorangan itu kalau memang dia pengen meningkatkan ini ya harus meningkatkan taraf hidupnya, memang harus usaha banyak dari upaya di samping pemerintah juga mensupport gitu kan ya. Artinya kan tidak hanya peran pemerintah ya, artinya tadi di luar pemerintah seperti PKK sebagai mitra, kemudian mungkin peran dari pengusaha-pengusaha atau komunitas-komunitas dan semua sih artinya bergerak ya, karena kalau di Kota Metro ini juga saya perhatikan untuk masyarakatnya sendiri ini sangat tinggi ya, artinya saling membantu. Kalau misalnya di bulan Ramadan itu kita akan lihat banyak sekali ya spot-spot yang dimana kemudian banyak yang membagikan makanan-makanan baik untuk kaum duafa, kemudian di masjid-masjid juga artinya selalu tersedia ya bagi yang ingin berbuka. Kemudian itu benar-benar ini loh kadang-kadang itu kesadaran ya, memang banyak tinggi. yang miskin juga dia berkekurangan, tapi karena ini momennya dilihat itu mereka tetap loh berusaha. Iya, artinya memang punya kesadaran yang tinggi untuk saling membantu. Nah ini sebenarnya modal sosial untuk Kota Metro sendiri ya, artinya support dari masyarakat tuh memang sangat tinggi. Jadi mudah-mudahan ini bisa mempercepat ya, artinya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah saling membantu tadi. Nah, cuman mungkin ya ini setelah kita bincang-bincang agak banyak nih, kadang-kadang kita juga berpikir kalau pendataan kemiskinan kenapa ya Bu suka banyak yang ngaku miskin ya tadi itu mungkin kayak mana ya cara itu kemiskinan kultur, karena memang sebenarnya disebutkan juga ya, artinya kalau secara kebijakan nasional ini memang setiap daerah itu memiliki satu basis data, karena biar supaya kalau basis datanya jelas dan akurat itu setiap akan diintervensi itu sudah terlihat, karena memang kemudian pemerintah sendiri kalau di dinas sosial kan sebelumnya ada namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang ini sejarahnya sudah cukup panjang ya, dulu dari zaman basis data terpadu atau PDT, kemudian jadi DTKS. Nah, yang sekarang ini sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2020 tadi ada beberapa aturan juga ya yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK itu yang mengatur salah satu acuan atau data yang digunakan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ini ada namanya data P3KE atau data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan sebenarnya antara data DTKS yang ada di Dinas Sosial dan data P3KI ini
sebenarnya satu kesatuan ya, artinya memang pemerintah berupaya untuk terus memperbaiki data ya, karena memang kalau bicara data ini nggak selesai pasti, karena data apalagi data by name by address itu kan bergerak terus ya. Hari ini yang terdata sebagai miskin bisa jadi besok itu sudah ada pergerakan, apalagi waktu pandemi COVID ya, itu sudah pasti akan bertambah banyak ya. Nah ini sekarang sudah berangsur pulih, jadi untuk data juga mulai dibenahi. Jadi untuk data DTKS dan P3K ini pemerintah juga sebenarnya sudah melakukan pemadanan ya, dan secara nasional Kementerian Sosial yang memang mengelola data DTKS ini sudah mulai memadankan dengan data P3KI. Jadi jadi yang tadinya mungkin ada juga sih sampai double ya. Ada yang kemungkinan itu ada juga, dan kemungkinan yang namanya inclusion error dan exclusion error. Inclusion error itu di mana yang di dalam data itu sebenarnya tidak miskin tapi sebenarnya tidak miskin tapi masuk gitu. Iya betul. Kemudian ada yang exclusion error. Nah yang di luar itu sebenarnya miskin tapi tidak masuk ke dalam data itu. Nah ini yang sebenarnya perlu sama-sama dibenahi, karena kan dari dinas sosial. Nah ini ada juga muskel ya, musyawarah kelurahan. Jadi memang muskel itu dilakukan oleh dinas sosial untuk verifikasi ya. Jadi karena yang paling tahu juga sebenarnya lingkungan sekitar. Kayak Ibu Rani kan yang tahu tetangganya itu mana yang mampu, nggak mampu, atau bahkan yang benar-benar nggak mampu itu kita tahu. Yang orang terdekat ya. Jadi itu yang kemudian ada namanya musyawarah kelurahan atau muskel ya. Kalau di desa namanya musdes, cuma kalau di metro kan kelurahan jadi muskel. Nah itu yang kemudian berembuk lah ya antara pamong, kemudian warga masyarakat, aparat kelurahan untuk benar-benar melakukan verifikasi bersama. Jadi memutuskan sebenarnya yang paling miskin itu di wilayah ini siapa, yang memang layak ini loh gitu. Jadi artinya benar-benar itu verifikasi dilakukan oleh masyarakat dan kemudian dikawal bersama-sama, sehingga data yang memang ada di DTKS atau maupun P3KI ini benar-benar data yang bisa dimanfaatkan secara maksimal ya. Jadi ketika kita bicara ada intervensi program misalnya bedah rumah atau RTWH yang ada di misalnya dinas Perkim, itu kita bisa melihat dari data ini mana sih yang kira-kira memang memenuhi kriteria untuk bisa mendapatkan manfaat program-program tersebut. Nah seperti itu kalau bicara data ini memang data ini PR kita juga bersama-sama ya untuk terus-menerus memperbaikilah data kemiskinan ini. Iya, sahabat PKK mungkin tadi sudah dengar perbincangan kita sampai sudah langsung agak melebar-melebar kita ya, tapi kan tetap berhubungan. Jadi mungkin salah satu supaya sahabat PKK juga tahu bahwa kita ini selalu membenahi data-data tersebut karena tidak sedikit yang protes dengan kejadian sangat. Nah jadi supaya sahabat-sahabat PKK dapat memberitahukan masyarakat yang mungkin masih komplain begini begitu. Nah ini sebenarnya kita masih dalam posisi untuk memperbaiki dan meneliti kembali, memverifikasi. Dan mungkin ditambah juga kesadaran ya dari masing-masing masyarakat ya, dirinya. Maksudnya kalau kan ada beberapa program ya, misalnya kayak program Keluarga Harapan sebenarnya sudah banyak dibantu ya dari komponen-komponennya. Kalau dulu kan ada komponen dari mulai ibu hamilnya, kemudian ibu menyusui, kemudian balita, terus ada anak sekolah. Artinya sudah banyak ini. Nah kalau memang sudah graduasi ya bahasanya, lulus lah metro ini diharapkan dari sisi kualitas manusianya kan kita IPM-nya udah tinggi, artinya tingkat pendidikan atau metro sebagai kota berpendidikan, berarti warga masyarakatnya juga sudah banyak ini ya paham ya terkait beberapa program. Mudah-mudahan ya ke depan nggak lagi terjadi ya. Kalau memang tahu kebetulan saya juga dari hari-hari di sosial ya Bu ya, dan paham sekali sebagai nah jadi kami setiap harinya selalu didatangi sama masyarakat yang tidak paham itu tadi. Tapi setelah diberikan pemahaman mungkin kemudian sadar tapi masih tetap kadang menyalahkan dinasnya karena kok tidak teliti begini-begini, padahal kan ini ya dia nggak tahu prosesnya seperti apa data itu kan ya.
Kita aja kadang-kadang mau memberikan bantuan sini datanya sudah dari pusat loh. Di sini kita verval kembali, datang masih ada nggak sih orang Artinya ini? berlapis ya, Jadi benar-benar diberikannya. sebenarnya cukup ketat loh. Tapi tetap juga karena saya juga pernah ini kok yang layak ini enggak, tapi kok yang dapat malah yang Nah, layak. itu ya PR bersama untuk Makanya ini memperbaiki. ya memang kita sudah kemarin sudah ada dilakukan yang namanya apa tadi musyawarah kelurahan ya, Muskel, ya. sudah keliling nih udah 22 kelurahan. Ya, Insya dibantu Allah. dengan ini kan pekerja sosial masyarakat, Semua, PSM, artinya kemudian RT, TKSK, RW, termasuk yang PKK terlibat. juga. PKK Desa ada, Wisma kan dilibatkan. punya Iya. terlibatan juga Betul. dalam ikut Betul. ini ya, mengawal ya. Iya, karena Desa Mengawal Wisma itu ujung supaya- tombak ya. Iya. Tahu persis dia di warganya yang 10 atau 20. Iya, karena cakupannya kan artinya di sekelilingnya yang Iya. memang benar-benar paham ya Paham, betul. kondisi warga di Oke. sekitar. Oke, baik. Untuk lanjutnya mungkin tadi sudah dijelaskan bagaimana tadi dengan angka kemiskinan tadi, dan di sini kita mungkin tadi sempat disinggung bahwa pemerintah menetapkan target penghapusan kemiskinan ya, kemiskinan ekstrim sebesar 0% di tahun 2024. Nah, sebagaimana arahan Pak Presiden ya, Presiden Jokowi. Mungkin apa saja sih upaya atau strategi yang dilakukan, walaupun tadi sudah sedikit disinggung-singgung, mungkin untuk supaya sahabat-sahabat PKK lebih jelas lagi, karena dari sahabat PKK bisa untuk memberitahukan ataupun mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayahnya. Ya, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Jadi bentuk-bentuk konkretnya yang bisa kita lakukan bersama antara pemerintah dan juga masyarakat, khususnya sobat-sobat PKK itu tadi bentuk-bentuk misalnya kayak saling membantu melalui program tabung. Nah, itu udah termasuk kemudian tidak mampu. Artinya bantuan-bantuan dari sekitar ini justru sangat bermanfaat ya. Kemudian pemerintah juga turun yaitu tadi dalam bentuk berbagai program yang tadi ada jaminan kesehatan, kemudian pendidikan, ditambah juga satu lagi nih, sebenarnya pemerintah Kota Metro memiliki program yang terkait juga dengan ini ya, kemiskinan. Itu untuk jaminan ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan. Artinya melalui BPJS ketenagakerjaan ini memberikan semacam jaminan ya untuk kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM melalui BPJS ketenagakerjaan. Nah, itu kan bentuk-bentuk perlindungan sosial juga, karena ketika misal seseorang ketika dalam proses aktivitas pekerjaannya mengalami kecelakaan kerja atau mungkin kematian gitu ya, yang kita tidak harapkan, tapi kalau misalnya dihadapkan pada situasi itu, maka sudah memiliki jaminan semacam asuransi ya. Jadi ketika misalnya itu terjadi, artinya dia dapat diberikan manfaat melalui itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak ingin mengalami musibah ya, tapi ketika kemudian musibah itu datang, itu tadi ada semacam perlindungan sosial ya dalam bentuk tadi itu. Ya, juga dan juga mungkin karena dengan adanya tenaga kerjaan ini dapat mengurangi juga ya yang tadinya berlapis-lapis nih, misalnya dia masih menerima bantuan yang lain-lain, kemudian dia juga masuk dengan sekarang ketahuan nih, begitu dia sudah terdaftar di jaminan ketenagakerjaan tadi, dengan sendirinya tuh gugur tuh, yang misalnya dia jadi PKH atau gugur, itu komplain juga tuh banyak tuh yang kami. Jadi ini lagi ya ada verifikasi lagi ya. Jadi itulah dari pemerintah pusat ya, memang itu tadi mungkin cara untuk mengurangi itu. Artinya memang perlu dilakukan upaya-upaya untuk memastikan ya bahwa yang memang mendapatkan manfaat program itu yang khususnya diberikan pemerintah memang yang benar-benar tepat sasaran. Artinya kalau program diberikan tepat sasaran, maka akan semakin meningkat juga akurasi program tersebut, sehingga anggaran itu bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Karena misalnya anggaran sudah banyak diberikan, tapi kalau tidak tepat sasaran, ya artinya angka kemiskinan juga tidak bisa berkurang secara signifikan. Artinya ini secara teori sebenarnya seperti itu, tapi di lapangan ya mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi ya. Artinya semua bantuan yang diberikan itu memiliki peran ya dalam
menghapus kemiskinan. Iya, jadi memang benar-benar ya sinerginya itulah yang diperlukan Ya, ya. sinergi Kalau dan cuma kolaborasi. kalau sendiri-sendiri kayaknya akan lama dan mungkin nggak tercapai kan ya. Ya, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, kemudian masyarakat, akademisi juga, kemudian pihak swasta, pengusaha, termasuk media massa juga. Insya Allah lah kalau yang itu kayaknya dari pemerintah pusat dengan ke daerah ini sudah luar biasa Iya, kok. betul. Jadi yang tidak tercover di APBD ya sudah di Jadi dari APBN, APBD, kemudian provinsi juga ada, betul masyarakat, pendampingan. Karena kalau untuk dipercayakan ke pemerintah kita sendiri kayaknya Ya, karena kan apa ya itu tidak akan selesai kalau hanya dari pemerintah. Justru peran-peran masyarakat nih yang sebenarnya sangat diperlukan juga. Kegiatan-kegiatan bisa melalui UMKM, kemudian industri-industri rumah tangga. Diharapkan kan bisa menambah income ya. Iya, betul. Dan ibu-ibu PKK juga bisa nih membantu dalam misalnya untuk pemasaran, kemudian itu pasti. MB2-nya juga ya. Oh, Kita iya. kan Metro Harus, Bangga Beli. Jadi harus. mengkonsumsi dari produk-produk Produk-produk, lokal yang memang betul. dihasilkan untuk Iya. Metro dari kita dan untuk kita. Bahkan banyak juga yang industri ya Bu, industri juga banyak nih yang dari kader-kader kita dan itu sudah kayaknya udah go deh, udah keluar juga Iya, ke sudah banyak cuman- dipasarkan di Iya. luar daerah melalui ini juga ya beberapa Betul. platform online ya. Oke, iya, marketingnya luar biasa itu. Seperti kerajinan-kerajinan kita sudah sangat booming, sudah banyak dari luar tuh sudah telepon minta sih yang ini. pesanan-pesanan dari luar juga sudah banyak mulai mengalir ya. Dan mudah-mudahan nanti ke depan ekspor juga ya, bisa Amin. bisa masuk ke Iya. pangsa pasar ekspor. Itulah salah satu ya upaya untuk mempercepat menghapus kemiskinan atau mengurangi dan menghapus kalau bisa untuk kemiskinan ekstrim ini. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini untuk closing statement dari Ibu mungkin untuk Terima kasih. Jadi silakan. perbincangan tadi menarik ya. Iya. Terus, tidak terasa nih waktunya sudah ternyata menjelang habis. Jadi udah mau habis. Jadi kalau untuk terkait dengan percepatan penghapusan ekstrim ini memang pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu berkolaborasi, bergotong royong dengan masyarakat, termasuk salah satu mitra pemerintah yang memang selama ini sangat mendukung ya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu PKK, kemudian juga dari akademisi, kemudian para pihak swasta atau pengusaha, kemudian juga dari media massa. Nah ini pokoknya semua punya kontribusi dan komunitas-komunitas juga ya banyak yang memang selama ini benar-benar programnya secara konkret ya dilakukan untuk membantu masyarakat baik dalam bentuk tadi itu yang strateginya ada 3 ya, melalui pengurangan atau penurunan beban masyarakat miskin, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Jadi mungkin cara garis besar itu dan kalau boleh saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Oke, silakan Ibu. Jadi pantunnya memancing ikan di atas sampan. Cakep. Jangan lupa membawa umpan. Cakep. Bersama kita tanggulangi kemiskinan. Cakep. Untuk tingkatkan kualitas kehidupan. Cakep. Oke, mungkin itu sebagai penutup kita ya Bu ya untuk pertemuan kita hari ini. Ya, sahabat PKK di mana saja Anda berada, tadi telah kita ikuti bersama bincang-bincang seputar kemiskinan ekstrim. Tentunya kami semua berharap bincang-bincang tadi bermanfaat ya untuk sahabat PKK semua, untuk dapat menambah ilmu, karena kita tahu kita sebagai PKK ini merupakan ujung tombak ya, motor penggerak untuk mempercepat informasi kepada masyarakat tentunya, terlebih untuk informasi masalah kemiskinan ini. Ya. Terima kasih
untuk ini marilah kita akhiri. Sebelumnya saya juga terima kasih nih kepada Ibu Ya, narasumber yang makasih. sudah dalam kesibukannya dipaksa-paksa ya Bu ya, mungkin ya untuk bisa Jadi mengisi malah sangat gembira ya dan bisa iya sempat. bangga bisa Iya, mendapatkan kesempatan di podcast alhamdulillah. PKK Talk Oke. for Metro Ceria ini. Iya, mungkin ke depan kita akan bincang-bincang dengan Topik yang topik-topik yang lain. berbeda, Siap. mungkin begitu ya Bu ya. Oke, baik sahabat PKK di mana saja Anda berada, terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.